Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, masih bersama di BIM Channel ya, bersama saya Rati. Hari ini kita belajar yang namanya preposition. Di dalam bahasa Inggris, preposisi itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah preposisi of time, kemudian yang kedua adalah preposisi of place. Nah, kita membahas preposisi of time dulu ya. Preposition of time. What is preposition of time? A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as a date on the calendar of the days of the week or the actual time some things take place. Prepositions of time are the same words as prepositions of place, however, they are used in differently. Nah, maksudnya ini preposisi itu biasanya menggambarkan waktu yang spesifik atau periode spesifik. Misalkan ada di tanggal di suatu kalender, kemudian hari di dalam satu minggu. Ya, kemudian preposisi time ini sama seperti preposisi of place atau preposisi untuk tempat. Namun, mereka berdua berbeda ya untuk cara penggunaannya dalam suatu kalimat. Oke, jadi teman-teman, preposisi of time ini sebenarnya ada banyak sekali di dalam bahasa Inggris. Namun, kita hanya membahasnya 3 saja. Apa saja itu? Yaitu on, in, dan at. Ketiganya sama artinya yaitu di. Ya, jadi on, in, dan at. Kemudian apa bedanya dalam penggunaan in dan at? Coba kita lihat yang on terlebih dahulu. Ada 3 aturan preposisi on. Yang pertama, Sunday, Monday, and etc. Itu berarti digunakan untuk nama-nama hari. Ketika kalian menjumpai nama-nama hari, berarti preposisi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut, kalian menggunakan on. On Sunday, on Monday, seperti itu ya. Kemudian, aturan yang kedua adalah tanggal yang diikuti dengan bulan. Nah, itu juga pakai on. On 25 April, on 6 June, on 27 Oktober, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, itu digunakan hari-hari besar. Ya, yang belakangnya ada day. Misalkan New Year's Day, Idul Fitri Day, Idul Adha Day, Christmas Day. Nah, itu kalian harus pakai preposisi on. Begitu. Dalam contoh kalimatnya seperti ini. Goodbye, see you on Friday. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Friday, hari Jumat ini termasuk aturan yang pertama dari preposisi on. Nah, sehingga Friday menggunakan preposisi on. Kemudian kalimat yang kedua, I don't work on Sundays. Saya tidak bekerja di hari Minggu. Sundays juga termasuk kata hari, ya, sehingga kita memakai preposisi on gitu. Kemudian yang ketiga, the concert is on 22 August. Konser itu dimulai atau diadakan tanggal 22 Agustus. 22 adalah tanggal, kemudian diikuti dengan bulan. Maka tanggal diikuti dengan bulan, kita memakai preposisi on. Nah, kalau sudah preposisi on, kita lanjut ke preposisi in ya. Sama seperti preposisi on, di preposisi in ini kita juga mempunyai 3 aturan. Untuk apa saja sih preposisi in ini? Yang pertama adalah ketika kita menjumpai kata bulannya saja
tanpa di depannya didahului dengan tanggal. Ya, jadi kalau ada nama bulannya saja kita pakai in. In April, in June, in July, in August, in November, dan sebagainya. Nah, itu kita pakai in. Yang tadi kita pakai on karena di sebelum kata bulannya itu terdapat tanggal, sehingga kita pakai on. Kalau tidak ada tanggal, kita pakai preposisi in. Oke. Kemudian aturan yang kedua, in dipakai untuk tahun. Ketika kita menyebutkan tahun, kita memakai in. Misalkan, I was born in 2020 atau I was born in 1985. Nah, misalkan saya ganti dengan on. I was born on 1985. Nah, itu tidak boleh ya, karena tahun itu aturannya pakai preposisi in ya. Kemudian aturan yang ketiga untuk nama-nama musim. Ada summer, spring, kemudian autumn, kemudian snow, dan sebagainya ya. Kita kalau mau mengatakan musim, nama-nama musim, kita memakai in summer, in spring, in autumn, dan sebagainya. Oke, untuk contoh kalimatnya seperti ini. I'm going on holiday in October. Saya akan pergi berlibur pada bulan Oktober. Nah, di Oktober ini tidak ada tanggal sebelumnya, sehingga kita pakai in. Oke. Kemudian kalimat kedua, Emma left school in 2009. Emma meninggalkan sekolah pada tahun 2009. Jadi lulus sekolah tahun 2009. Nah, kalau kita menyebutkan tahun saja, berarti kita pakai in. Kemudian yang ketiga, the garden is lovely in spring. Spring adalah nama musim, sehingga kita memakai preposisi in. Oke, sekarang kita lanjut ke preposisi at. Nah, ternyata sama juga. Ada 3 aturan di preposisi at. Yang pertama, untuk jam. Jamnya tepat, jam 8 tepat, jam 9 tepat, gitu. Kemudian jam yang ada lebih menitnya, period of time-nya. Jam 10.30, jam 12.05, gitu. 10:30, 12, 5 minutes, gitu ya. Atau juga at digunakan untuk period of day, periode hari, misalkan midnight, noon, night, morning, afternoon. Ya, itu periode hari kita menggunakan at 8 o'clock, and at 10:30, at midnight, at noon, at night, gitu ya. Ini contoh kalimatnya ada 3 juga. I start work at 8 o'clock. Saya mulai bekerja jam 8 tepat, gitu. Kemudian yang kedua, the shops close at 5:30. Jadi toko itu tutup jam 5:30. Jadi kalau ada jam diikuti dengan menit, kita juga pakai at. Kemudian yang ketiga, the cinema is opening at midnight. Sinema atau bioskop itu buka tengah malam. Nah, tengah malam adalah period of the day. Period of the day atau periode hari. Karena itu kita menggunakan at. Nah, teman-teman semua, semoga kalian paham ya aturan penggunaan preposisi on, in, dan at. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Yang tadi aturan-aturan on, in, dan at. Tetapi kita bisa biasanya mengatakan at the weekend loh. Nah, ada the weekend, akhir pekan. Kalau kita mengutamakan aturan tadi, mungkin kita akan bingung ya. Nah, tapi ada sesuatu yang pengecualian. Ada sesuatu yang di luar aturan tadi ya. Nah, contohnya at the weekend, di akhir pekan.
Are you going away at the weekend? Apakah kamu pergi keluar di akhir pekan ini? Gitu. Jadi kalau pian ada menemukan in the weekend atau on the weekend, itu kurang tepat ya. Yang benar at the weekend, pakai preposisi at. Kemudian yang kedua, at night. Nah, at night itu pasti ya, ini aturan yang sebelumnya, aturan periode hari. Kalau at itu ya memang digunakan periode hari, at. Kemudian at night, at afternoon, at morning, dan sebagainya. Itu sudah di aturan yang sebelumnya tadi. Kemudian kita lanjutkan ke at untuk hari besar. Tuh, yang tadi hari besar pakai on. Tapi hari besar ini pakai at. Apa bedanya? Bedanya di belakang hari besar itu tidak ada kata day. Kalau ada kata day, misalkan Christmas Day, kita pakai on. Kalau tidak ada kata day di belakang, maka kita menggunakan preposisi at. Misalkan, where will you be at Idul Fitri? Di mana atau kemana kamu waktu Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri ya. Bukan on Idul Fitri Day. Kalau ada day-nya, berarti kita pakai on. Kalau tidak ada day-nya, kita pakai at. Oke. Kemudian kita lanjut kembali at the end of. Nah, ketika kalian menjumpai kata at the end of di akhir dari, nah itu kan pakai at. Misalkan ibu ganti in the end of bla bla bla, nah itu nggak boleh ya, karena pakai in. Aturannya the end of itu pakai preposisi at. I'm going on holiday at the week. At the week. I'm going holiday at the month. At the end of the month. Gitu. Kemudian yang kelima, at the moment. Are you busy at the moment? At the moment tuh pada saat ini ya. Kalau ketemu dengan kata at the moment kita pakai at. Bukan on the moment atau in the moment. Bukan ya, kita pakai at. Contoh kalimatnya, are you busy at the moment? Apakah kamu sibuk saat ini? Gitu. Oke, teman-teman semua. Yang tadi sudah ada 2 slide aturan. Kemudian sekarang mengacu ke periode hari. Periode hari misalkan morning, afternoon, evening, night, midnight. Tadi itu aturannya pakai at. Nah, sekarang kenapa pakai in? Karena ada kata the sebelum periode hari. The morning, the afternoon, the evening. Nah, the morning itu ada the-nya ya, jadi kita pakai in the morning. Kalau the-nya dibuang jadi at morning gitu. In the afternoon, in the evening. Kemudian di dalam suatu kalimat, I always feel good in the morning. Saya selalu merasa baik atau selalu sehat ya di pagi hari. Kenapa ada in? Karena ada the sebelum kata morningnya. Kemudian yang kedua, do you often go out in the evening? Apa kamu sering keluar kalau malam? Gitu. Ternyata in juga karena ada the sebelum evening. Tetapi, teman-teman, ada tetapinya. Tetapi apa? Tetapi kalau ada nama hari yang diikuti dengan periode harinya, itu kita tidak memakai at, tidak memakai in, melainkan kita memakai on. Misalkan, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Friday evening, on Saturday night, and etc. ya, dan lain-lain. Kita kalau mengatakan hari diikuti dengan periode harinya, kita menggunakan on, tidak menggunakan in ataupun at. Nah, dalam contoh kalimatnya, I'm meeting Jill on Monday morning. Saya bertemu Jill pada hari Senin pagi. Gitu. Jadi kalau tidak ada menyebutkan jamnya, tepatnya jam berapa,
kita bisa mengatakan Monday morning, Monday afternoon, Monday night, Monday evening, dan sebagainya. Harus diikuti preposisi tentunya dengan preposisi on. Kemudian yang kedua, are you doing anything on Saturday evening? Apakah kamu melakukan sesuatu pada Sabtu malam? Nah, jawabannya kalau iya ya berarti yes, I am. No, I'm not. Gitu ya. Nah, kalau ada Saturday itu adalah nama hari, evening adalah periode hari. Hari bertemu dengan periode hari, maka preposisi yang tepat digunakan adalah preposisi on. Begitu. Oke, teman-teman semua, itu adalah aturan preposisi. Namun, ada pengecualiannya. We do not use at, on, in, before. Nah, sebelum. Yang pertama apa? Yang pertama, this. Nah, this morning, this week, etc. Kalau kalian bertemu kata this, pian atau kalian tidak boleh menggunakan preposisi apapun. Preposisi at, preposisi on, preposisi in. Tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, kata last. Last August, last week, etc. Kalau pian atau kalian menjumpai kata last, kalian juga tidak diperbolehkan menggunakan preposisi. Misalkan, Bu, saya menggunakan in last August, on last week, at last week. Itu tidak diperkenankan karena memang aturannya kalau kata last itu tidak diikuti dengan preposisi. Kemudian yang ketiga, kata next. Kalau pian atau kalian menjumpai kata next, itu tidak perlu juga menggunakan preposisi. Misalkan, on next Monday, nggak boleh. Next week, tidak diperkenankan ya. Jadi tanpa preposisi apapun ketika kalian menemukan kata next. Oke, yang keempat, every. Nah, kalian juga tidak boleh menggunakan ketiga preposisi ini ketika kalian menjumpai atau menemukan kata every day, every week, nah every morning. Nah, kalau pian menjumpai kata-kata itu tidak boleh pakai preposisi. Misalkan in every day tidak boleh, at every week tidak boleh, on every moment tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh memang tidak menggunakan preposisi. Hanya every day, every week, every night gitu. Oke? Nah, ada 3 contoh kalimatnya. Are you going out this evening? Apakah kamu keluar malam ini? Nah, ada this. Kita tidak membutuhkan sama sekali preposisi. Tidak meletakkan on di situ, in, apalagi at. Jadi ada this itu penyebabnya. Kalau this-nya dihilangkan, evening-nya saja, saya harus memakai preposisi. Apa preposisi yang tepat? Yaitu preposisi at. Di mana preposisi at itu adalah untuk periode hari. Oke, yang kedua, the garden was lovely last summer. Kebun itu jadi indah ya ketika last summer. Last summer itu musim panas berakhir. Jadi kalau musim panas berakhir, kebun-kebunnya jadi apa? Jadi indah ya. Akan bertemu dengan musim semi gitu. Kemudian I'm going on holiday next Monday. Saya akan pergi berlibur bulan depan boleh, atau Senin depan, atau Minggu depan boleh ya. Nah, sayangnya sebelum next kita dilarang menggunakan preposisi apapun juga karena penyebabnya ada kata next. Jadi dihafalin ya teman-teman semua, ada 4 pengecualian kata yang tidak boleh preposisi itu masuk. Contohnya this,
last, next, and every. Oke. Kemudian yang slide berikutnya. Yang berikutnya ini adalah period of time. Misalkan in 5 minutes, in 2 hours, in a few days, in 6 weeks, in 2 years, etc. Ini ada gambar jam. Misalkan jam pertama itu adalah now, itu sekarang ya. Sekarang jam 11:05. Oke, sekarang jamnya itu sudah bergerak. Nah, saya sekarang sudah di jam Jam 3. Berarti berapa jam? Ada 4 jam. In 4 hours. Nah, maksudnya bagaimana? Kita baca yuk kalimat contohnya. Hurry, the train leaves in 4 hours. Cepet-cepetan atau buruan ya. Kereta segera berangkat pada 4 jam ya. Jadi akan berangkat pada waktu 4 jam lagi, itu trainsnya mau pergi. Nah, it leaves 4 hours from now. Maksudnya 4 jam itu apa? Maksudnya bahwa kereta itu memang meninggalkan 4 jam dari sekarang. Pokoknya dari sekarang ke 4 jam berikutnya, ke 2 jam berikutnya, ke 3 jam berikutnya. Itu namanya period of time. Kemudian yang kedua, kita baca goodbye, I'll see you in a few days. Selamat tinggal, saya akan berjumpa denganmu lagi di beberapa hari. Nah, ada few days, periode hari. Jadi kita pakai in. Oke. Kemudian maksudnya in few days itu maksudnya ini teman-teman ya. A few days from now, maksudnya beberapa hari dari sekarang. Jadi dihitung dari sekarang sampai beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah, itu kita pakai apa? Pakai apa teman-teman? Pakai in ya. Kita menggunakan in untuk ini. Nah, untuk contohnya ada on, ada in, kemudian ada at. On-nya adalah on 6 June. Ya, karena diikuti tanggal dan bulan. Pakai on the evening. Nah, kira-kira ini pakai apa? Oh sorry, ini in the evening ya. Karena adalah periode hari. Nah, bla 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 2:30. Bla 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 Wednesday. Bla 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 2020 maksudnya. Maaf ya. Kemudian bla 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 September. Nah, nanti kita isi sama-sama. Dan sebagainya. Apakah contoh-contoh ini menggunakan on kah, in kah, atau at? Nah, jawabannya adalah on 6 June in the evening at 2:30, on Wednesday in 2020 in September, on 24 August, on Thursday at 11:45, on Idul Fitri Day at Idul Fitri in the morning, on Friday morning, on Saturday night, at the end of the day, at the weekend, and in the winter. Jadi untuk Idul Fitri ini nomor 10 dan 11 itu contohnya coba kita analisis bahwa Idul Fitri Day ada day-nya. Ya, berarti kita pakai on. Kalau tanpa day kita pakai at. Oke? Nah, saya harap kalian paham ya untuk penjelasan preposisi of time ini. Nah, sekarang waktunya exercise 1. Ada 1, 2, 3 sampai nomor 10. Silakan dikerjakan menggunakan preposisi on, in, atau at. Nah, semoga
bisa ya dan paham dalam memilih jawaban mana yang tepat mengisi kalimat yang belum lengkap tersebut. Oke, kemudian ada exercise 2. Ya, nomor 1 sampai nomor 10 sama aturannya. Kalian harus menggunakan on-kah, in-kah, atau bahkan at. Yang manakah ketiga itu yang properly atau yang cocok melengkapi kalimat tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mengunjungi channel YouTube BIM dan semoga BIM ini lebih bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan, do you have any questions? Bisa lewat email rafa271212.ra@gmail.com. Kemudian bisa melalui Instagram and Facebook.